Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sebagian ulama memperbolehkan, tapi ya, sebagian ulama memperbolehkan. Nah, tapi yang afdal hafal Bu, biar khusyuk. Nanti sambil ngelihat kebalik-balik lagi, repot lagi. Wah dengan dikemen. Jadi paling afdal hafal, ya. Oh nggih, boleh ya Pak Ibu ya, boleh. Jadi beli Quran yang besar ditaruh di depan. Nah, dibaca. Boleh. Yang repot datang anak yang kecil dibolak-balik. Nggih, boleh Bapak Ibu ya, boleh. Boleh. Nggih. Masalah qiyamul lail, Ustaz. Apakah tarawih itu termasuk qiyamul lail? Kalau memang termasuk qiyamul lail, apa perbedaannya spesifik antara tarawih dengan tahajud? Terus boleh nggak tahajud itu dilakukan sebelum tidur dulu? Jadi ada namanya qiyamul lail, ada namanya tahajud. Sebenarnya tahajud itu bagian dari qiyamul lail. Qiyamul lail itu pasti menghidupkan malam dengan ibadah. Tahajud bagian dari qiyamul lail. Cuma qiyamul lail tahajud itu lebih dikhususkan kalau dia melakukannya sehabis tidur. Tapi kalau dia belum tidur sudah melakukan sholat, itu disebutnya qiyamul lail. Jadi hampir mirip. Jadi kalau kita kerjakannya, kita istirahat dulu, tidur, habis itu bangun, namanya tahajud. Dilakukan habis isya langsung, namanya qiyamul lail. Makanya salat tarawih itu termasuk bagian dari qiyamul lail. Makanya hadis Rasulullah, makanya kata tarawih itu kan belum muncul zaman Nabi. Zaman Nabi disebutnya apa? Man qoma ramadhana. Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan, maksudnya adalah tarawih. Tarawih itu istilah tarawih muncul pada zaman sahabat ya. Bagaimana perhitungan periode zakat mal dalam setahun, dari bulan apa ke bulan apa? Perhitungan zakat itu kayaknya ini yang nanya ini pasti duitnya banyak ini. Yang gak punya duit gak nanya. Wih, nanya apalah kepici, siapa ditanya gitu ya. Kapan perhitungannya? Dimulai dari Bapak Ibu memiliki harta yang sudah mencapai satu nisab. Satu nisab itu kan dalam bahasa Nabi isruna mithqalan, 20 mithqal. 20 mithqal itu dihitung oleh para ulama zaman sekarang kira-kira senilai dengan 85 gram emas murni. Bukan mas-masan ya, emas murni. 85 gram emas murni. Kalau kekayaan kita, duit kita ya, duit kita atau emas kita mencapai 85 gram, berarti sudah masuk kategori orang yang wajib zakat. Mulai itu dihitung setahun. Jadi kalau bapak ibunya memiliki harta senilai 85 gram emas itu, masuknya bulan Muharram, berarti nanti akhir tahun bulan Dzulqa'dah bayar zakat. Jadi hitungannya mulai dia memiliki harta tersebut. Nah, kalau kita orang kaya yang duitnya memang melebihi zakat, ya sudah kita ambil gampangnya saja. Kalau kita mesti ada orang kaya yang duitnya luar biasa, kita ambil patokan saja. Pokoknya setiap Ramadan bayar. Nah, yang dihitung apa Bu? Yang dihitung ya duit, emas, rumah mah nggak dihitung harganya. Rumah berapa harganya nggak dihitung, rumah kita pakai kok dihitung ya. Malah kasihan nanti orang dapat warisan rumah gede tapi nggak ada duitnya. Masa bayar zakat dari mana? Jadi rumah nggak dihitung, mobil nggak dihitung, mobil dipakai nggak dihitung. Jadi yang dihitung emas khusus ya, emas, perak. Nah, sekarang itu kan emas perak itu kan diganti dengan duit, dihitung berapa. Kalau mencapai 85 gram emas berarti termasuk orang yang wajib zakat. Tapi nggak pas itu nanti kalau sudah berjalan setahun. Bapak Ibu dapat warisan, alhamdulillah 1 M. Belum wajib zakat, pas nerima belum wajib zakat. Nunggu setahun. Kita terima warisan 1 M bulan Muharram. Bulan Muharram tahun berikutnya habis.
karena bisnis acur kabeh bisnisnya. Gak wajib zakat. Karena apa? Hartanya habis. Tapi ada orang yang hati-hati, Bu. Hati-hati, ada orang hati-hati. Dapat duit, daripada bisa disakatin aja dulu sekarang. Nah, itu dia apa? Mengedepankan. Tapi sebenarnya dia belum wajib. Jadi ibaratnya Ramadan sudah masuk, belum selesai sudah bayar fitrah. Harusnya kan, bukan harusnya, semestinya waktu wajibnya itu kalau sudah Ramadan habis buka puasa terakhir itu waktu wajib. Nah, tapi kita kan nggak nunggu, takut nanti sibuk, takut nanti lupa, awal Ramadan sudah dibayar. Nah, ada juga orang yang begitu, awal menerima duit langsung dizakati, padahal belum wajib. Wajibnya itu nanti kalau sudah berjalan satu tahun Qamariyah, 1 tahun bulan Hijriyah. Sebaiknya doa adalah ketika sujud dalam sholat. Doanya itu dalam hati apa diucapkan. Nah, ada beberapa pendapat ulama Bapak Ibu ya. Kalau kita, setahu saya dari madhabul arba'ah, madhab 4 itu memberi catatan. 1, menggunakan bahasa Arab. Supaya apa? Supaya tidak terjebak ngomong. Misalkan. Tapi ada juga yang membolehkan doa apa saja boleh, tapi yang lebih afdol doa yang maksurat, yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW atau Al-Quran. Misalkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa lagi misalkan Allahumma inni a'udzubika minal bukhli dan lain sebagainya. Tapi kalau doa yang lain itu ulama beda pendapat. Kalau misalkan doanya doa bahasa Indonesia, ya Allah, saya minta ya Allah utang semua selesai. Nah, dikhawatirkan, ini sebagian ulama dikhawatirkan dia ngomong, kalau sholat kan tidak boleh ngomong. Nah, tapi ada yang memahami secara umum boleh. Nah, maka yang mengharuskan doanya menggunakan doa yang maksurat atau doa yang dari bahasa Arab, maka kalau dia tidak bisa bahasa Arab dia dalam hati. Itu sebagian ulama. Sebagian yang lain mengatakan boleh-boleh saja karena hadisnya sifatnya umum. Nah, Bapak Ibu ya, khawatirnya nanti ngaduhnya berlebihan di hadapan Allah. Ya Allah, ini udah lama menduda ya Allah, belum nikah premen nih ya Allah. Premen itu kan membatalkan sholat. Tapi kalau doanya itu doa bahasa Arab kan, wah, doa-doa yang dari Nabi. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'ah wa ilman nafi'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Jadi doa-doanya mirip-mirip zikir Bapak Ibu ya. Allahumma rabbana atina fid dunya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Tapi kalau doanya ngadu sama Allah, ngadu saja dalam hati. Tapi seandainya Bapak Ibu milih ulama yang membolehkan, silakan saja. Ini ada hadiah khususnya bagi orang-orang yang belum dapat hadiah. Diamalkan kumpulan doa dalam Al-Quran dan hadis. Nah, doa ini dibaca ini pas sujud cocok. Nah, tapi paham juga artinya Bapak Ibu ya, supaya Ibu khusyuk. Kadang-kadang doanya nggak paham tuh. Apa tadi doa apa? Tahu udah. Dipahami doanya. Jadi sebisa mungkin bacaan sholat juga kita fahami maknanya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni. Jadi bisa khusyuk kita ini ya. Nah, wis gak tahu maknanya, ngelamun lagi, udah rokaatnya lupa berapa tadi ada. Pertanyaan pertama Bapak Ibu, tadi saya menyebutkan beberapa ciri ahli surga. Sebutkan Bu, salah satu saja. Tadi ada kebiasaan orang ahli surga yang suka salat tahajud. Jadi sedikit tidur, jadi tahajudnya sering. Nah, Bapak Haji. Ini. Lagi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya duit 2M, zakatnya berapa? 50. Wah hebat, tidak siap-siap zakat. Itu. Siapa tadi? Ya. Makanya Bapak Ibu kalau nyari duit itu diniatkan supaya mengamalkan zakat, jadinya sukses nanti zakat. Wah saya mau kerja yang benar supaya apa? Supaya bisa zakat. Tuh, gitu Bapak Ibu ya. Coba bayangkan
Bapak Ibu zakatnya 50 juta. 50 juta Bapak kasih yang suka bersih-bersih masjid itu. Wah, ini Mang digunakan ya yang sebaik-baiknya. Iya Pak Haji, berapa hak zakat? 50 juta. Langsung pingsan itu. Luar biasa. Jadi zakat itu benar-benar kalau kita ini konsisten, orang Islam yang diberi Allah kekayaan itu semuanya zakat, selesai dah. Kemiskinan itu selesai. Masalahnya duitnya disimpan saja. Ingat itu nanti akan bahaya ya untuk kita di hari kiamat. Jadi sama saja dengan kayak orang tidak melakukan sholat. Zakat itu kan aqimus shalah wa atuz zakat. Itu siksanya berat Bapak Ibu ya, siksanya berat. Dan kata para ulama sebenarnya kalau orang belum bayar zakat keburu meninggal, itu dia hutang sama Allah itu. Maka hartanya sebelum diwaris dipotong dulu biaya zakat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan hutang kepada Allah lebih didulukan daripada hutang kepada manusia. Hutang pada Allah itu apa? Zakat. Jadi semoga kita semua bisa istiqomah, konsisten menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا